Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang Gamma AI, tapi versi untuk membuat sosial. Nah, pertama di sini kita diberikan 4 pilihan. Yang pertama itu untuk slide-nya. Untuk versi gratisnya itu sampai 10 slide. Dan maksimalnya itu sampai 75 slide. Tapi kita harus menggunakan versi ultra. Jadi misalkan kita pilih yang 10 slide. Lalu untuk mode di sini ada mode desain kartu, ada dua pilihan yaitu klasik dan studio. Kita bisa klik klasik. Lalu untuk ukuran kartunya di sini ada 3 pilihan, kotak, potret, atau cerita. Karena ini sosial, dari Gamma AI-nya akan defaultnya untuk yang potret. Jadi kita pilih yang potret. Lalu di sini kita bisa memilih bahasa, yaitu kita pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa di dalam textbook ini kita bisa menjelaskan apa sih yang ingin kita buat. Tapi semisalnya kita butuh petunjuk atau butuh saran, kita bisa lihat di sini ada tulisan contoh petunjuk di bawah. Ada beberapa saran yang disarankan oleh Gamma AI-nya. Nah, dan kalau misalnya belum nemu apa yang sesuai kita mau, kita bisa shuffle di bawah sini. Misalkan tema yang akan kita buat itu adalah tentang time management. Gimana sih cara membuat time management yang baik buat mengerjakan tugas di perkuliahan? Jadi kita akan tulis seperti ini. Buatkan saya me- mengenai cara memiliki time management yang baik sehingga kita bisa mengerjakan tugas di perkuliahan dengan baik. Nah, di sini tinggal kita klik generate outline atau buat garis besar. Lalu di sini secara otomatis berdasarkan prompting yang kita buat, Gamma AI-nya akan membuat outline dan beberapa penjelasan 10 slide yang telah kita tentukan. Di sini kita bisa lihat dia sudah membuat sampai 10. Nah, untuk menambahkan slide sendiri atau kita bisa mengedit caranya, kita bisa hover ke satu slide, misalnya slide pertama di sini. Misalnya kita mau mengganti eh, cara, ini kan untuk judulnya nih, cara memiliki time management yang baik untuk sukses kuliah. Misalnya kita ganti untuk sukses kuliahnya ini untuk mengerjakan tugas perkuliahan dengan baik. Nah, misalnya seperti itu kita bisa edit dan di sini juga ada titik 3 kita bisa klik di sini ada dua opsi yaitu untuk tambahkan slide atau kartu di bawah slide pertama atau yang kita klik dan kita bisa untuk menghapus kartu tersebut. Misalkan kita bisa tambahkan di sini, kita bisa masukkan beberapa kata di sini. Jika kita tidak ingin menambahkannya, kita bisa hapus teksnya semua, atau kita juga bisa, misalkan saya tulis asal di sini, dan di sini kita bisa mengklik tulisan hapus kartu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, ketika kita menghover di antara slide sebelumnya dan slide selanjutnya, ada tulisan menambahkan kartu. Ini juga shortcut untuk menambahkan slide. Selanjutnya kita akan membahas di sini ada informasi juga yaitu tentang kita berapa slide sih kita menggunakan 10 slide total. Lalu di kanan sini ada panjang token yang digunakan untuk maksimalnya itu ada 50.000 token sementara kita menggunakan 577 token. Nah, di sini untuk beberapa fitur lainnya bisa kita tambahkan juga yaitu di bagian sesuaikan gamma Anda. Di sini ada beberapa yaitu konteks teks, visual, sumber gambar, dan lain-lain. Misalkan kita mau konteks teksnya ubah ke detail. Lalu untuk visualnya kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau.
Misalkan kita pilih di sini menggunakan yang Sage, tinggal kita pilih tema saja. Lalu di sini sumber gambarnya ini banyak pilihannya dari mulai otomatis, stok foto, gambar web, gambar AI, ilustrasi, GIF animasi, penampung gambar, dan bahkan bisa jangan menampilkan gambar atau juga gambar aksen. Misalkan kita mau otomatis berdasar eh, atau gambar AI yang dipilih oleh AI-nya dan akan ditampilkan oleh AI. Di sini ada model gambar AI juga, bisa dari Flux 2 Pro, Nano Banana Pro, terus ada model dasar, model lanjutan, model premium, bahkan ultra. Nah, di sini untuk yang model ultra itu menggunakan beberapa credits. Dan kita bisa lihat di kiri bawah sini ada beberapa credits yang kita miliki. Selanjutnya di sini ada tambahkan kunci tambahan untuk misalkan kita mau eh, desainnya itu gimana sih? Misalnya kita desainnya mau eh, rapi aja. Nah, rapi. Setelah itu kita bisa klik buat. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini AI-nya sedang membuatkan apa saja yang sudah kita prompting dan beberapa outline yang sudah kita tadi buatkan. Nah, kalau sudah ada tulisan ini, berarti slide-nya sudah dibuatkan semua. Kita bisa lihat di sini dia sudah sudah membuatkannya. Setelah itu, kita masih bisa edit di sini. Misalkan di titik tiga ini kita ada kartu duplikat. Kita bisa klik kartu duplikat dan dia menduplikat kartu yang kita klik tadi. Lalu di sini juga ada beberapa fungsi yaitu bisa menggabungkan kartu ke atas atau slide ke atas. Kita bisa ini copy link URL-nya buat kita pribadi. Terus bisa kita salin eh, card atau slide ini. Kita bisa ekspor dan kita bisa hapus. Misalkan kita bisa hapus di sini. Sudah. Lalu di sini di sini juga bisa mengganti judul proyeknya sesuai dengan kita mau. Misalkan kita biarkan, jadi kita biarkan saja. Lalu di bagian kiri sini ada dua opsi yaitu untuk tampilkan film strip sama tampilkan daftar. Kalau film strip itu kita akan ditampilkan tampilan slide-nya seperti ini. Misalkan kita kalau mau klik di 6 nanti dia akan pindah ke sini. Kalau kita klik bagian tampilkan daftar, dia akan hanya menampilkan outline-outline besarnya saja. Lalu, em, misalkan kita di salah satu ini, di sini juga ada bisa edit untuk tata letaknya. Misalkan mau tata letaknya di atas, atau mau tata seperti ini, atau mau tata letaknya di latar belakang juga bisa. Di sini juga ada beberapa fitur yang bisa kita edit, misalkan gambar latar belakangnya mau diedit, mau dihapus, efek overlay, intensitas, warna, dan lain-lain. Lalu di sini di antara slide satu dan slide selanjutnya, kita bisa tambahkan kartu kosong jika kita memiliki ide atau mau membuat slide-nya dari nol, seperti ini. Dan kita juga bisa pilih beberapa template, misalkan gambar dan teks, dua kolom, aksen kanan, tiga kolom gambar, dan lain-lain. Lalu, jika kita tidak ingin, kita bisa hapus. Untuk selanjutnya, di sini juga bisa tambahkan slide menggunakan AI. Nah, di sini
Ka- eh, Tadi karena kita sudah membuat untuk sosial ini, sekali prompting itu kita menggunakan 40 kredit dari 400 kredit. Jadi sisa kreditnya akan ditunjukkan di sini. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya untuk slide yang ditentukan. Dan di sini kita diberi saran juga oleh Gamma AI-nya apa sih yang kita ingin kita buatkan di sini. Nah, di sini juga ada pilih template, eh, ada peluru, paragraf, dan lain-lain. Misalkan kita mau tambahin di sini itu gaya manajemen waktu. Nah, di sini kita akan menggunakan 5 kredit dari total 360 kredit. Kita tinggal klik panah dan dia juga akan membuatkan slide-nya untuk kita sesuai dengan pilihan yang tadi kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini dia bisa sudah membuatnya. Lalu di sini jika ada tampilan icon, kita juga bisa kita klik dan di sini kita bisa pilih untuk beberapa media, misalnya mau dari unggahan URL bisa, menggunakan icon klasik juga bisa, bisa juga menggunakan icon modern. Misalkan kita mau default saja, kita tinggal pilih tombol X aja di sini. Lalu eh, di antara di antara beberapa slide juga kita bisa tambahkan dari template. Nah, mau di sini juga bisa kita pilih, misalkan template dasarnya mau gambar dan teks dan lain seperti yang saya sudah jelaskan. Lalu bisa kartu gambar, mau kartu gambar kosong, lalu ada tata letak kartunya, bisa kita pilih gambarnya juga, koleksi dan urutan, piramida dan corong, dan beberapa lainnya. Jika kita mau, tinggal kita X saja di sini. Lalu di kanan juga ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ini untuk mencari beberapa font yang mungkin atau jenis jenis font, misalkan kita mau pakai heading 1, heading 2. Lalu ini untuk yang eh, beberapa blok dasar juga bisa kita pakai di sini. Ini untuk gambarnya, ini tata letak cerdas, misalkan kita mau ganti. Lalu ini ada diagram juga yang bisa kita gunakan. Banyak pilihannya, bisa diagram gambar, bisa diagram pintar. Lalu di sini ada bagan dan grafik. Selanjutnya ada video dan media. Bisa bisa masukin video YouTube, Spotify, dan lain-lain. Lalu di sini ada bisa sematkan beberapa aplikasi dan halaman web. Bisa Google Drive, Instagram, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah formulir dan tombol. Di paling bawah juga ada tanda tanya yang bisa kita klik untuk membantu kita. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk pintasan keyboard. Pintasan keyboard ini ada dua pintasan yang bisa kita lihat di sini untuk mode dokumen dan mode saat ini. Lalu selain itu ada ini untuk yang pengguna baru akan diberikan beberapa tutorial yang bisa kita lihat. Misalkan contoh di sini kita mau tambahkan kartu, dia akan menjelaskan beberapa tampil, misalnya kita disuruh klik ini gitu. Nanti dia akan checklist dan mencoret beberapa tas yang sudah kita lakukan. Lalu selain itu kita juga bisa lihat apa sih yang baru di Gamma AI ini. Lalu jika kita butuh bantuan bisa klik pusat bantuan atau hubungi dukungan. Nah, di sini eh, bahasa yang bisa bahasa yang mungkin kita ingin ganti. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, di atas juga di sini ada bisa kita edit temanya. Misalkan tadi eh, temanya kurang cocok sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa klik, misalnya contoh saya mau edit di sini.
Misalnya pakai yang Jepir ini, dia langsung akan mengubah em, beberapa tema yang sesuai kita pilih. Lalu di sini ada juga impor, bisa kita impor juga untuk beberapa PPT atau apapun yang bisa kita masukkan. Nah, di sini selain import file juga bisa membangun tema dari awal. Lalu selanjutnya ada bagikan atau share. Di sini bagikannya itu ada dua jenis, bisa beberapa jenis. Misalkan Anda berkolaborasi, bisa kita bagikan, bisa kita ekspor semua kartu atau beberapa rentang atau beberapa slide saja. Bisa juga kita sematkan beberapa kode. Di bagian kolaborasi ini kita akan diperlihatkan untuk beberapa anggota ruang kerjanya siapa saja. Untuk yang bagikan ini bisa kita ubah juga aksesnya. Misalkan kita dari tidak ada akses, misalnya kita bisa edit, bisa lihat, bisa komentar dan lihat. Di sini kita juga bisa salin tautannya. Lalu untuk ekspor di sini, em, ini bisa kita ekspor jadi beberapa, bisa jadi PDF, PowerPoint, Google Slide, ekspor sebagai PNG juga bisa, atau kita bisa langsung kirim ke LinkedIn. Nah, di sini juga ada beberapa fitur. Jika kita melakukan fitur plus, bisa menginstal beberapa juga bisa menginstal beberapa font yang ada dua di sini. Ini hanya sebagai ini eh, tambahan aja sih. Jadi kita bisa abaikan. Misalkan kita mau, contohnya kita sudah sesuai nih dengan apa yang sudah kita buat, kita bisa bagikan atau share, kita bisa klik ke bagian ekspor, kita ceritanya mau ekspor ke dalam PNG. Karena misalkan kita ingin masukkan ke sorotan Instagram misalnya. Jadi kita tinggal tinggal klik ekspor sebagai PNG dan kita tunggu di sini loadingnya. Nah, ini eh, kalau sudah siap ada tulisan ekspor PNG Anda sudah siap. Kita bisa klik di sini dan dia akan loading. Nah, di sini langsung kita bisa klik. Untuk beberapa eksplorernya juga bisa kita aplikasikan ke situs web dan lain-lain. Mungkin untuk tutorial fitur yang ada di sosial seperti itu aja. Dan mungkin kalau kita ingin presentasikan ini, kita bisa klik di sini dan kita bisa lihat beberapa slide yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya kita ingin keluar, tinggal kita klik keluar saja di sini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda eh, tampilannya jika kita misalkan kita post di sorotan Instagram. Stay tune ya. Jadi slide yang sudah kita buat tadi ada 11 slide total dengan sudah yang kita tadi buat sendiri itu ditambahkan manual. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita masukin di sorotan Instagram.